Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 307. Kenshin, yang tiba di rumah sakit, kemudian diberitahu dokter tentang kondisi Ririn, yang mengalami penurunan, memerlukan penambahan darah, berjenis golongan AB. Kenshin pun mencoba menelpon adiknya Nita, untuk menanyakan apakah ada temannya, yang mempunyai golongan darah yang sama. Namun Nita langsung berkata, "Nggak ada kak, aku belum sempat mencari." "Emang ada apa ya kak?" Karena kondisi penting, Kenshin tak menjelaskan ke adiknya. Ia pun bicara, "Entar aja Nit, kakak lagi buru-buru nih." Di sela itu, handphonenya Kenshin berbunyi, nada SMS yang masuk. Rupanya itu si Rena. Rena menulis, "Selamat siang, maaf ya Mas Kenshin, merepotin waktunya. Ini mau tanya tentang program komputer yang kemarin diinstal ini. Tombol bertanda F ini fungsinya apa ya?" Kenshin membacanya, namun malah dibalasnya dengan jawaban yang lain. Kenshin mengetik di pesannya, "Oh ya maaf Mbak Rena. Maaf sebelumnya nih, aku mau tanya ya, apa Mbak Rena punya teman atau kenalan ya, yang golongan darahnya berjenis AB? Soalnya ini ada yang memerlukan bantuan. Kalau Mbak Rena punya, entar telpon aku ya, penting." Si Rena pun membacanya, tersenyum-senyum jadinya, karena Kenshin ditanya, malah balik bertanya. Melihat hal itu, si Rena tak melanjutkan lagi akan masalah komputernya. Kemudian ia menjawab, "Baik Mas Kenshin, entar aku carikan orang ya. Ditunggu aja kabarnya." Si Rena lalu menelpon teman-temannya di lain tempat, Kaori, yang ada di kantor kerjanya. Kaori kini membuka handphone, dilihat isi rekaman tadi saat ada di mobilnya Kenshin. Kaori lalu memindahkan data di komputer kerjanya, dan setelah hal demikian, langsung saja diputarnya. Saat dirinya melihat, Kaori pun nampak senang, sambil senyum-senyum, apalagi terdengar suara percakapan dengan Kenshin. Jadinya hal itu makin membuat menarik saja. Kaori yang ceria, ia pun mengulangnya, dilihatnya pelan-pelan, dengan perlahan-lahan, hingga tak sengaja terbaca tulisan tentang nama rumah sakit di secarik kertas. Kaori lalu menghentikan sejenak video yang berjalan itu. Ia lalu melihat sebuah karcis parkir yang ada di laci mobilnya Kenshin. Kaori membacanya, tertera tanggal dan waktunya, termasuk plat nomor mobilnya. Jadinya, Kaori langsung berpikir, berarti Kenshin semenjak malam berada di rumah sakit. Ia pun bertanya sendiri, siapa nih yang dirawat? Kok Kenshin lama di situ? Dari malam hingga pagi, dengan rasa was-was, Kaori jadi khawatir akan kesehatan Kenshin yang lagi dalam pemulihan, dan tak menunggu lama, ia pun mengambil handphonenya, langsung saja menelpon Kenshin. Namun saat itu, tiba-tiba ada orang datang, karyawan kantor sebelah, menghampiri dirinya, memberikan catatan pekerjaan. Melihat hal yang demikian, Kaori lalu menaruh handphonenya lagi. Sementara itu, Kenshin masih menghubungi beberapa nomor telepon yang disimpan di handphonenya. Anehnya, ia sampai terlupa akan temannya Iwan, yang tadi mengirim pesan. Iwan itu menulis, "Hey bro, ada apa bro? Lu kemarin bertanya malam-malam." Kenshin membacanya, namun hanya selintas saja. Ia pun belum membalasnya, karena ia akan menelpon orang kantor pusat. Kenshin bicara, "Halo Pak David, ini saya mau tanya tentang daftar semua pekerja. Maksudnya informasi para karyawan. Apakah dicantumkan semua di data perusahaan? Ini soalnya saya mau mencari orang yang punya darah dengan golongan AB. Kalau Pak David menemui, tolong diinformasikan ya Pak. Karena ada teman saya yang juga staf perusahaan lagi dirawat di rumah sakit, sedang membutuhkan relawan dengan golongan darah seperti itu." Pak David pun menjawabnya, "Baik Tuan Muda, ini langsung saya carikan data informasi semua pegawai. Tuan Muda tunggu saja, akan segera saya kabarkan." Kemudian Kenshin menemui ibunya Ririn. Ibunya itu nampak khawatir akan kondisi anaknya, dan saat itu Rena bicara dengan temannya tentang siapa orang yang punya golongan darah tersebut. Temannya Rena itu bilang, "Oh itu Ren, sewaktu dulu ada check up di rumah sakit, kan kita-kita ini menjenguk kamu saat kamu dirawat inap, waktu kebakaran di perusahaan milikmu.
Nah, yang aku ingat, kita berlima saat itu kebetulan ada di ruang medis. Kemudian di tempat itu Aldi bicara, teman-teman ayo kita cek darah. Termasuk golongan yang mana. Singkatnya waktu itu semua pun setuju. Dan kata dokter saat itu, ketika mengetahui hasilnya, salah satu dari kita semua mempunyai golongan darah yang agak langka, sulit dicari. Dan itu Rena, dokter menyebutnya, miliknya Yudis. Cowok kamu sendiri, coba kamu tanyakan. Aku yakin gak salah. Yudis darahnya bergolongan. Apa yang kamu cari ini? Aku masih ingat benar. Emangnya ada apa sih Rena? Temannya bertanya. Rena pun menjawab, oh itu Sylvie. Aku cuman tanya aja. Tak lama kemudian, percakapan itu selesai. Lalu si Rena berpikir sejenak. Kalau benar Yudis ini, seperti yang dikatakan temannya, punya golongan darah seperti itu, pasti nih bakalan dia gak mau menolong. Apalagi baru kemarin, Yudis itu marah ke Kenshin. Kalau entar gua bilang, Kenshin yang membutuhkan, pasti dia akan menolaknya, bahkan menertawakan. Si Rena berpikir di tempat kerjanya. Lalu ia pun mencoba menelpon temannya yang lain untuk mencari lagi. Barangkali ada informasi yang bisa didapatkan. Kenshin sendiri kemudian diberi kabar oleh Pak David yang bicara sebelumnya, bahwasannya dari sekian banyak pegawai yang terdata perusahaan, menurut informasi, terdapat satu orang yang namanya Lisa, staf pegawai administrasi yang bekerja di PT Gold City, salah satu cabang perusahaan pusat. Kenshin mendapat alamatnya, lalu ia minta izin mamanya Ririn. Kemudian bilang ke dokternya, jika ada seseorang yang mempunyai darah yang sama. Dokternya pun senang. Kenshin langsung keluar. Ia meninggalkan rumah sakit dengan mobilnya sendiri. Ia melaju dengan cepat. Saat itu handphone ditaruh di sakunya, dalam posisi mode terdiam. Di lain tempat, Kaori, setelah menata pekerjaannya, ia melihat gadgetnya. Ada tanda pesan yang masuk. Ia pun melihatnya. 10 menit yang lalu, Kenshin mengirim tanya, disertai tulisan yang bernada penting. Kaori, kamu kalau punya kenalan orang yang golongan darahnya AB, bilang ke aku ya, aku lagi merlukan banget nih. Thank you. Tentu saja saat membaca itu, Kaori khawatirnya meninggi. Ia langsung mengira Kenshin ada masalah dengan kesehatannya, dan Kaori langsung menelponnya. Namun karena handphonenya Kenshin lupa dinyalakan suaranya, jadinya telepon Kaori itu tak bisa terdengar. Kenshin tak mengangkatnya. Kaori jadi panik. Lalu ia keluar kantornya, mencoba menghubungi lagi. Tetap saja tak bisa. Dan Kaori merasa makin tak enak hatinya. Si Rena pun juga sama. Setelah menelpon ke sana kemari, mengirim pesan di grup WA-nya, si Rena itu tak mendapatkan seorang pun yang mempunyai apa yang dicarinya. Dan akhirnya, karena merasa tak enak dengan Kenshin, kalau nanti menanyakan, si Rena mencoba saja sekedar bertanya ke Yudis. Ia mengirim pesan di WhatsApp tanpa kata sapaan, tanpa mengucap salam. Si Rena menulis, oh ya mau tanya, darah kamu golongan AB ya? Pesan itu terkirim dengan bacaan singkat. Tak lama kemudian, Yudis pun melihatnya. Senang hatinya, karena Rena dikiranya sudah tak marah lagi. Yudis pun langsung membalas, halo say seneng nih gue ngeliat kamu lagi kirim pesan seperti ini. Oh ya kamu kok tahu hal itu? Kalau darahku golongan AB. Dari mana nih say? Untuk apa tanya itu? Si Rena membacanya, namun tak dibalasnya lagi. Ia pun jadi tahu pastinya. Ternyata info dari temannya memang benar adanya. Rena pun masih belum mengungkapkan akan maksud tujuannya, dan Kenshin sendiri kini telah sampai di perusahaan yang bernama PT Golden City, salah satu cabang perusahaan yang dimiliki ayahnya. Sampai saat itu, di tempat yang baru dimasukinya, tak banyak orang yang tahu tentang dirinya. Namun salah satu pimpinan di situ segera menyambutnya, karena sebelumnya ia sudah ditelepon Pak David. Orang itu pun langsung mengantarkan Kenshin ke seorang wanita, staf perusahaan di sini, yang bernama Mbak Lisa. Kenshin lalu tiba di kantornya. Yang mengantar itu pun bilang, maaf sebelumnya Mbak Lisa, ini sedang dicari seseorang. Mbak Lisa itu melihat Kenshin, orang yang tak dikenalnya. Kenshin pun bertanya, langsung saja ke poinnya, tanpa membuka percakapan.
Kenshin berkata, "Oh ini Mbak Lisa, saya dapat informasi. Katanya Mbak Lisa ini mempunyai golongan darah yang berjenis AB. Ini saya mau minta tolong. Barangkali Mbak Lisa bersedia menolong. Kebetulan teman saya lagi sakit dan lagi butuh donor darah. Saya harap Mbak Lisa bersedia." Lisa, yang tak mengenal Kenshin, kemudian ia menjawabnya, "Masnya dari mana ya? Kok bisa tahu golongan darah saya?" Kenshin menyahut, "Itu Mbak dari data perusahaan. Saya tadi mengetahuinya." Mbak Lisa pun segera bicara, "Ternyata dari situ ya. Gini Mas ceritanya, waktu dulu masuk kerja itu, saya kan diinterview. Nah di situ nggak sengaja saya tulis AB, padahal darah saya sebenarnya adalah golongan A." Si Lisa berbohong dengan mengatakan itu. Ia tak mau menolong karena merasa tak mengenal Kenshin. Saat mendapat jawaban itu, Kenshin mengerti, lalu ia pun undur diri. Meski rasa kecewa ada di hati, karena sudah berharap lebih akan bisa menolong Ririn, dan Kenshin berjalan. Lisa itu memperhatikan Kenshin yang diantar oleh pegawai di sini. Maklum memang, ia belum mengetahui akan siapa Kenshin. Terlebih ia belum melihat mobil mewah terparkir di luar. Di tengah itu Kenshin berhenti sejenak. Ia duduk sendiri di kursi halaman. Hatinya merasa tak enak dengan ibunya Ririn, karena tadi sudah membuka harapan, malah kini menemui kegagalan. Di sela risaunya, di sela gundahnya, Kenshin tiba-tiba, ia teringat akan temannya Iwan. Kenshin langsung mengambil handphone. Ia pun menelponnya, dan segera saja, telepon itu diangkat Iwan. Iwan langsung menyapa, "Halo bro, dari mana saja lu bro? Ada apa bro tadi malam? Lu tanya ke gua?" Kenshin menjawabnya, "Oh ya Wan, aku lagi bingung nih. Kalau lu ada kenalan sama seseorang yang punya golongan darah AB, langsung bilang ya Wan." Si Iwan pun menyahut, "Lo itu gua bro. Emang ada apa cerita?" Kenshin bicara, "Lu bercanda aja Wan. Ini penting Wan. Menyangkut nyawa seseorang." Iwan menjawab, "Lo emangnya siapa itu bro? Kok lu bicara serius? Aku juga serius nih. Darahku dari dulu emang AB." Kata dokter pun termasuk langkah. "Kemarin aku baru ikut donor darah bro. Kalau lu gak percaya ini ku kirim fotonya. Lu udah punya HP baru belum? Kalau ada WA aku kirim." Kenshin langsung menyahut, sembari ia berdiri. Agak terkaget pula, Kenshin pun bilang, "Serius lu Wan?" Iwan menjawab, "Kalau menyangkut nyawa, masa gua bohong ke lu bro?" Mendengar hal itu, Kenshin senangnya bukan main. Kejutan sekali baginya, karena yang dicarinya ternyata sahabatnya. Kemudian ia bilang, "Kamu tunggu-tunggu di situ Wan. Aku akan ke sana. Jangan kemana-mana." Saat itu Iwan bekerja di tempatnya Angelika. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.